Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami masih bersama dengan Mbak Dwi, salah satu korban kekerasan dari pemilik toko roti yang saat ini viral di media sosial. Dengan viralnya hal ini, Mbak, nampaknya netizen kemudian menaruh perhatian lebih kepada Mbak Dwi, begitu ya, hingga membuat seruan ajakan di media sosial untuk tak mengunjungi toko roti tersebut, Mbak. Betul. Ramai itu diperbincangkan di media sosial. Mbak Dwi juga sempat memberikan pernyataan respon soal ini ya, Mbak ya? Betul. Saya sih berterima kasih pada netizen, pada teman-teman semuanya yang mengangkat kasus ini sampai di titik sekarang, dan dukungan-dukungan juga. Saya tuh berterima kasih banget, tapi saya juga menyarankan jangan sampai menyerang toko rotinya, karena terus saya dengar juga katanya nyuruh toko rotinya tutup. Saya rasa sih jangan, karena yang kerja di situ itu kebanyakan sudah berkeluarga, jadi saya kasihan gitu membayangkan kalau misalkan sampai toko rotinya tutup, terus karyawan yang lain tuh mau kerja di mana gitu. Alasan itu karena memang banyak juga yang menggantungkan nasibnya di toko roti tersebut ya, Mbak ya. Nah, dan kalau dilihat kan sebenarnya beberapa karyawan kan tapi juga mendapatkan perlakuan yang sama kan, Mbak, seperti misalnya mendapatkan perkataan yang kasar, kemudian juga beberapa kali kemudian mendapatkan permintaan khusus dari pelaku gitu kan. Kalau yang curhat-curhat kepada Mbak Dwi seperti apa sih curhatan para karyawan lain, Mbak? Kayak apa ya? Banyak juga yang kemudian jadi kerjaan keganggu gitu ya? Iya, kayak misalkan disuruh nih, toko lagi rame, terus si pelaku ini nyuruh-nyuruh. Itu juga keresahan dari teman-teman semua, kayak kenapa sih kan kalau kayak gini kan mengganggu pekerjaan juga kayak gitu. Kalimat-kalimat yang dilontarkan? Si pelaku ini teman saya pernah bilang kalau dia tuh pernah ngatain omongan-omongan kasar lah ke teman saya. Dan itu pun juga sebenarnya nggak sekali ya, Mbak. Betul, ya. betul. Oke, tidak hanya sekali, dan bahkan sekarang viral di media sosial, sudah menjadi konsumsi publik begitu ya, Mbak ya. Keluarga korban, kalau saya dengar informasinya ibu korban ini sempat meminta kasus ini diselesaikan secara damai. Mbak sendiri sebagai korban, seperti apa, Mbak? Terima tidak? Saya sih nggak mau damai, tapi saya sudah memaafkan si pelaku, tapi saya tetap mau kasus ini berjalan. Kenapa, Mbak? Saya tuh takut kalau misalkan nanti ada korban-korban selanjutnya, biar maksud saya biar jerak lah. Jadi efek jerak ya? Betul. Cukup Mbak Dwi saja mengalami hal ini, teman-teman jangan begitu ya, Mbak ya. Beberapa informasi juga yang beredar bahwa betul tidak sih bahwa gaji Mbak Dwi ini masih ditahan oleh pihak pemilik toko? Betul, gaji bulan Oktober itu belum dibayar. Emang sempet si ibunya ini nyuruh saya ngambil duit gaji ke toko, tapi kan dengan kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan untuk saya datang ke toko itu. Ini setelah kejadian ya, Mbak? Iya, betul. Pasti kan saya kan punya rasa trauma, bahkan jangankan ke toko itu, pengen ke rumah teman saya yang dekat situ aja tuh saya udah takut gitu. Jadi nggak memungkinkan lah untuk saya tuh ngambil gaji ke sana. Saya tuh udah sempat ngomong, ibu mendingan TF aja, tapi si ibunya ini nggak mau TF, sampai sekarang nggak mau TF. Nggak direspon juga? Betul. Alasannya kenapa nggak mau transfer, Mbak? Harus datang ke sana, Mbak? Iya, pokoknya dia ngomong aja, pokoknya kamu harus datang ke sini. Apa sih yang dikhawatirkan Mbak Dwi, Mbak? Takut bahkan hingga berada di sekitar lokasi saja rasa trauma itu sudah muncul ya? Ya, karena saya tuh kalau ke situ tuh jadi inget kejadian gitu, sedih kayak gitu juga, karena kan bahkan setelah kejadian ini nih saya nih jadi tidurnya tuh selalu pagi terus juga jadi sulit tidur. Iya, terus juga ngerasa kayak deg-degan, takut, gelisah kayak gitu. Bahkan saya waktu itu pernah dipanggil wawancara panggilan kerja. Nah, di situ kan tahap interview ya, ada tahap interviewnya. Di situ saya sampai ngomong ke manajernya, Pak, di sini ada kekerasan nggak, kayak gitu. Sampai segitunya saya, saking takutnya. Trauma itu ada betul. Ya, Mbak ya.
respon keluarga Mbak Dwi sendiri soal kasus ini sudah jadi konsumsi publik Mbak, bahwa duduk perkara kronologi kejadian pun juga sudah diketahui oleh publik, tentu keluarga pun juga tahu hal ini. Respon keluarga seperti apa Mbak? Tahu anaknya mendapatkan perlakuan seperti ini? Tentunya kan namanya orang tua ya pasti kan sedih ngeliat anaknya kayak gini, anak perempuannya tuh diperlakukan seperti ini kayak gitu. Ya mana orang tua mana sih yang nggak sedih ngeliat anaknya kayak gini. Emang mama tuh nggak nunjukin ke saya kalau mama tuh nangis gitu, enggak, tapi saya tahu loh perasaan mama saya gitu. Dan juga sempat ditipu juga ya Mbak ya? Betul. Sama kuasa hukum? Bisa diceritakan Mbak soal Jadi awal kejadian ini nih yang viral itu tuh saya berapa hari kemudian dapat panggilan telepon katanya sih dari LBH atensi dari Polda. Bilangnya mau ngebantu saya kasus saya, mau menyelesaikan kasus saya. Di situ kan karena saya nggak ngerti, akhirnya saya juga sempat tanda tangan surat kuasa. Nah pas kejadian kedua itu pertemuan kedua oleh si pengacara ini baru bilang kalau dia itu disuruh oleh bos saya. Jadi di sini saya mau cerita dulu. Jadi ini pas pertemuan kedua ini saya tahu dia tuh berdua sama rekan kerjanya. Saya nih tahu yang satu ini siapa. Siapa dia Mbak? Dia ini pengacaranya bos saya karena dia pernah datang ke toko. Jadi kenal wajahnya. Nah, tapi pas pertemuan kedua ini, si pengacara yang saya kenal ini nggak ada. Dia tuh di dalam mobil ternyata. Dia ngomong, dia tuh di dalam mobil. Jadi yang ketemu saya yang pertama itu temennya. Makanya saya percaya aja gitu. Nah, pas pertemuan kedua baru yang kenal sama saya. Dia juga sempat ngomong gini, kamu ingat saya nggak kayak gitu. Terus akhirnya dia ngomong, itu di depan mama saya juga tuh, itu ngomong di Polres. Dia ngomong kalau saya ini disuruh sama bos kamu untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa kalau saya ngebantu kamu gitu. Karena saya tahu dia pengacaranya bos saya, makanya saya ngomong ke mama saya, "Mah, ini mungkin mama juga udah tahu kan," dia juga ngomong kan. Akhirnya mama mengganti pengacara, mengganti. Terus yang kedua ini yang nipu, bukan nipu sih, tidak bertanggung jawab atas kerjanya. Nah, yang kedua ini kan sudah berganti pengacara. Nah, yang pengacara yang baru ini dia tuh awalnya lancar aja, ngasih info, tapi setiap ngasih info ke rumah dan meminta duit. Di situ sampai mama abis-abisan banget, udah nggak ada duit, tapi dia tetap meminta duit. Akhirnya sempat jual motor, betul Mbak? Iya, akhirnya mama mau nggak mau jual motor satu-satunya. Nah di situ pas kan saya ada pemanggilan lagi ya ke polisi. Di situ saya hubungin, polisi juga ngubungin si pengacara ini, nggak datang-datang. Namanya orang tua melakukan segalanya untuk anaknya, begitu ya Mbak ya. Melihat proses hukum ini, apakah Mbak melihat proses hukum ini kan memang berjalan cukup lama ya Mbak ya? Respon Anda seperti apa Mbak? Saya sih bukan salah polisi ya, karena kan polisi juga pasti kan mengkonfirmasi terus kan ke pengacara ini. Nah pengacara ini yang nggak ngasih tahu lagi ke saya, jadi saya yang bingung nih, ini sebenarnya yang salah tuh siapa kayak gitu. Tapi saya rasa sih yang salah pengacara ini ya, karena kan setiap saya hubungin lalu bilang sedang diproses, itu. Dan terakhir Mbak, mungkin harapan Mbak Dwi sendiri sebagai korban terhadap kasus ini yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian seperti apa? Harapannya semoga kasus ini cepat selesai, semoga juga tidak ada lagi korban-korban yang selanjutnya, semoga juga pelaku bisa jadikan ini pelajaran, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama ke orang-orang lain. Baik, terima kasih banyak Mbak Dwi sudah bergabung sama kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau kemudian mengulik beberapa kisah-kisah yang mungkin
tidak nyaman untuk disampaikan. Terima kasih banyak Mbak Dwi sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu tadi pemirsa respon dari korban terkait dengan klaim dari pihak keluarga yang mengklaim pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Benarkah hal ini dan lantas bagaimana sebenarnya penegakan hukum bila tersangka mengklaim gangguan kejiwaan? Saat lagi rekan kami Sira Safira akan mengajak Anda berbincang bersama dengan kuasa hukum korban sekaligus juga pelaku beserta dengan pihak psikiater. Saat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.